masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju, maju, maju. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Penduduk Seranjana yang bernama Dewi yang diutus ke sini, saya minta dihadirkan kembali. Anjing tidak sama, saya minta portalnya dibuka Allah. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Dewi ini? Kenapa? Alhamdulillah. Sebaiknya kamu proteksi terlebih dahulu. Oh iya, kamu bawa penyusup. Iya Dewi. Juga siapa tahu nanti ada. Kalau menurut kamu ada nggak? Jika makhluk ini ada penyusup yang saya panggil penduduk Seranjana, ada yang menyusupi atau mengaku atau berpura-pura dengan beliau sang yang dileburkan Allah. Alhamdulillah Dewi. Saya tadi kan tidak menceritakan. Iya, tolong dikeraskan suaranya Dewi. Takut nanti menjadi suatu problema. Takut atau ada hal lain yang membuat Dewi takut sehingga buru-buru tadi pergi? Tentu ada. Ya. Apa yang membuat takut Dewi terlalu lancang menyebutkan keseluruhan apa yang terjadi pada masa itu seperti yang kamu sebutkan? Bagaimana kami mencapai teknologi dan kemakmuran serta peradaban yang canggih seperti itu? Ya, artinya begini Dewi. Dewi bercerita sebatas yang dibolehkan atau yang Dewi bisa ceritakan. Kalau yang tidak bisa diceritakan, cukup Dewi kasih kulit-kulitnya saja. Kemakmuran, peradaban dan kejayaan serta kemajuan teknologi kami hingga seperti itu sudah ada 7.000 tahun yang lalu. Ya. Kalau masa zaman kenabian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaman Nabi siapa? sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sejak zaman Nabi Nuh ya. Itu sebenarnya azab, bisa dibilang azab untuk umat manusia yang ada saat itu, yang sudah melupakan Tuhannya dengan membuat pandang ke seluruh sudut dunia ini, tidak ada yang luput satu pun. Allah musnahkan seluruh peradaban yang ada. Jika ada penyusup yang mencoba masuk, menyerang,
mencuri dengar pembicaraan kami. Saya minta dilepurkan Allah. Sehingga habis dan sebersih-bersihnya tidak ada. Hanya pengikut dan yang ikut saja di Batra itu untuk memulai peradaban yang baru di muka bumi ini. Begitu. Yaitu pengikut anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Iya, iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti hilangnya negeri Seranjana itu ketika bersamaan kejadiannya waktu di zaman Bahtera Nabi Nuh. Itu Air bah, ya. air bah, banjir besar Banjir bandang itu. seluruh peradaban dimusnahkan. Oh. Apa yang ada tidak tersisa sedikit pun. Kelanjutan kehidupan dan peradaban ya keturunan anak-anaknya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang meneruskannya. Tentu anak-anak, cucu dan cicit keturunannya. Yeah. Hinggalah sampai saat ini kalian semua yang terbagi yang ada di belahan dunia saat ini. Jadi peradaban baru itu dimulai dari Bahtera tersebut dan anak turunnya sekarang. Benar. Sampai ke Nabiullah Rasulullah SAW yang terakhir. Benar. Ternyata Lamuria itu Saranjana ya. Saranjana itu kota yang saat ini hilangnya sejak Bahtera Nabi Nuh ya. Oke, kalau sedikit saya bertanya lagi tentang teknologi, kemajuan teknologi itu kalaupun boleh diceritakan. Kalau saat ini di kami manusia saat ini itu kan sumber dari teknologi itu kan adalah apa? Pembangkit seperti listrik. Kalau dia kendaraan itu kayak bahan bakar yang berasal dari fosil. Kalau pada zaman itu bisa Dewi cerita apa sumber dari teknologi? Seperti cahaya penerangan ini kan tidak seperti kalian. Iya. Ya kalau cahaya ini kan kami sumber teknologinya dari pembangkit tenaga air, tenaga diesel. Yang banyak menghancurkan secara tidak langsung alam ini. Kami tidak begitu. Kalau yang ada dampak maksudnya ya? Benar. Seperti kalian kan dengan mengambil dari dalam inti bumi. Yeah. Itu kan saja langsung menyebabkan kerusakan. Lama-kelamaan akan terulang habis. Nah kalau zaman di negeri tempatnya Dewi, kami hanya tinggal meminta. Hanya tinggal meminta? Benar. Maksudnya meminta kepada siapa? Energi yang ada di bumi ini. Kami hanya tinggal melakukan sesuatu. Tanpa harus menggali isi dalam dari inti bumi ini. Begitu. Saya tidak bisa menyebutkan. Kamu tidak akan tahu Iya. cara kami mengambilnya. Contoh seperti perhiasan. Iya. Emas-emas bentuk batangan. Iya. Kami hanya tinggal menekankan telapak tangan kami. Lalu keluar? Muncul langsung. Subhanallah. Jadi bisa dibilang kayak kekuatan spiritual gitu kalau saat ini masanya. Susah menyebutkan. Susah menjelaskannya ya. Apa yang ada di tapi pikiran manusia yang jelas saat ini.
sumber energi teknologi di negeri Seranjana itu berasal dari alam juga ya. Tentu kami dengan mengangkat, mengumpulkan yang kau sebutkan sebagai energi tadi, tetapi kami kan tentu ada cara untuk melakukannya. Iya, iya. Jadi energi itu yang dikumpulkan, kemudian itu yang menjadi bahan bakarnya untuk sumber teknologi semua di sana. Setiap penggunaan tentu beda. Misal untuk bahan bakar yang kamu sebutkan, tentu lain caranya. Untuk mengambil kekayaan emas, tentu beda juga caranya. Ya, misalnya untuk penerangan, itu beda ya. Itu tentu beda. Tidak menggali dan merusak kekayaan bumi ini, tidak merusak lingkungan di mana diambil kekayaan itu. Iya, saya dapat kira-kira memahaminya, Dewi. Cuman sulit untuk dijelaskan ya. Tidak Sulit bisa, untuk dijelaskan. makanya kalau saya jelaskan itu tidak akan bisa tertangkap oleh akal pikiran. Bahkan yang ada manusia di saat ini sekalipun. Iya. Yang terpintar sekalipun. Artinya tetapi semua kecanggihan teknologi saat ini seperti benda yang bisa terbang itu kalau dipikir juga bagaimana kalian melakukannya. Iya. Tidak bisa masuk akal ya. Benar. Tapi dia bisa terbang, seberat itu bisa terbang. Benar sekali. Karena dengan dorongan angin. Maksudku, dari mana kalian bisa tahu menciptakan itu kalau tidak itu pemberian daripada Tuhan yang Maha Esa. Benar. Seperti yang kau sebutkan tadi. Iya. Itu kan anugerah. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, itu maksudku tadi. Iya. Yang dahulunya tidak bisa, sekarang sudah mulai dibuat dan ditemukan penemuan yang baru. Iya. Sama dengan seperti ini ya Dewi ya. Saya menggunakan teknologi yang namanya Android ini. Saya bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri sekalipun yang jaraknya ribuan kilo. Hanya dengan alat ini yang sambungannya tidak bisa dicerna secara akal. Hampir seperti itu ya. Tidak usah jauh-jauh. Kita sebut saja apa bisa dahulu itu 50 tahun yang lalu. Seperti saat ini. Iya. Tentu kan tidak. Benar. Kami sudah ribuan tahun lalu. 7.000 tahun yang lalu. Benar. Oke. Dewi, dulu kan Dewi bilang di masa bahteranya Nabi Nuh. Apakah dulu umat manusia pada zaman Seranjana itu sudah mengenal dengan Nabi Allah yang namanya Nabi Nuh alaihissalam? Ya sudah. Sudah mengenal ya, bahkan sudah bertemu dengan beliau. Beliau kan dulu kan lama juga di Nusantara ini. Oh ya, subhanallah. Beliau lama di Nusantara ini. Lama. Ya, emang ada cerita, sumber-sumber cerita yang mengatakan bahwa beliau itu pernah di Nusantara. Ya Allah, saya bilang sudah pernah, tentu pernah. Ya, jadi ucapan Dewi ini sebagai penduduknya Seranjana menyatakan yang tegas bahwa Dewi mengetahui bahwasanya Nabi Nuh itu dulu pernah ke Nusantara. Kalau saya hanya mendengar dari referensi bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam itu kayunya berasal dari Nusantara. Itu kalau tidak buat apa? Beliau Nabi Nuh alaihissalam jauh-jauh mengambil kayu ke sini. Iya. Buat di sana seperti pertemuan yang ada, yang sudah diteliti oleh kalian saat ini. Kayunya dari sini dan buatnya juga di sini. Buatnya juga di sini ya. Benar.
Itu Dewi tahu di mana posisinya dulu membuatnya itu. Nusantara. Iya. Maksudnya kan berarti membuatnya di sebuah pegunungan lah, karena emang dia untuk apa kan, untuk berlayar, untuk atas perintah Allah buat kapal akan ada air bah yang besar. Jadi dia buat tentu di atas gunung. Itu kalau daerah sekarang yang pengetahuan Dewi itu cukup dijawab daerah besarnya saja. Jawa. Daerah Jawa. Subhanallah. Di Jawa juga ya deh. Jadi seperti yang ku bilang tadi, yang ku sebutkan, ini akan sulit diterima nalar akal bahkan oleh orang-orang saat ini yang paling pintar sekalipun tidak akan sampai Iya benar. dengan apa yang kuucapkan saat ini. Bahkan Makanya tadi saya tidak mau menyampaikan, itu juga salah satunya. nah, terus kenapa Dewi hadir kembali? Kok mau menyampaikan sekarang? Ya sudah, kembali pergi sampaikan apa yang ingin ditanyakan oleh mereka. Oh, itu izin dari Itu informasinya, perintah. Putri, Dewi. Saya mau bertanya, rajanya Dewi itu laki-laki atau perempuan? Itu mohon maaf sama Gak bisa sekali ya? tidak akan saya Ya, nggak apa-apa. sebutkan sampai saya kembali nanti. Ya, oke. DS, kalau gitu saya mau bertanya begini. Penduduk yang digaibkan sekarang yang seperti wujudnya Dewi, itu banyakkah di sana? Berapa banyaknya Dewi? Banyak sekali. Ada ratusan ribu? Ya. Ada juga? Puluhan ribu. Puluhan ribu ya? Ya sama, kehidupannya sama. Kami juga berumah tangga, berkeluarga, bekerja. Oke. Ada yang mengontrol. Ada yang mengontrol. Sistem. Tapi kerajaan ya? Sistemnya ya? Walaupun itu kota peradaban, tetapi ada pemimpin. Ada pemimpin. Kalau Dewi bilang tadi istana, berarti kan itu identik dengan raja atau ratu yang memimpin. Berarti negeri tersebut dipimpin satu oleh pemimpin tadi. Ada pemimpin dan ada badan-badan Ada yang mengontrol ya, bidang-bidangnya ya. Benar. Oke. Dewi, kembali ke cerita awal tadi, Dewi, saya penasaran ketika bahtera Nabi Nuh dan air bah itu melanda negeri Seranjana ini, itu apa yang ada apa yang terjadi dengan Dewi saat itu? Kalau Dewi saksi hidup di kejadian itu, bukan? Mengalami. Sebenarnya iya. Iya. Apa yang terjadi saat itu, Dewi? Tadi tidak saya sebutkan, itu kan rahasia Tuhan. Benar, maksud saya kan saya tidak bisa menyampaikan, mohon maaf. Bagaimana bisa kami penduduk dan kota itu gaib, yang dulunya nyata? Dulunya nyata, itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya hanya bilang itu saja. Tapi yang dirasa gimana? Yang dirasakan Dewi? Karena sekarang kita nggak mungkin menjelaskan tentang dari mana wujud asli terus menjadi gaib. Cuman Dewi kan sekarang masih hidup kondisinya di sana. Tapi secara joiriah saya nggak bisa lihat Dewi, karena Dewi digaibkan gitu. Nah, itu dari mana Dewi menyadari bahwasanya Dewi itu sudah gaib? Seperti kamu, di saat sudah mati, tentu kamu tahu. Seperti itu. Sudah tidak di jasad lagi, dan kamu sadar kamu sebenarnya sudah mati. Di saat roh kamu keluar, begitu juga perumpamaan kami. Sewaktu kami digaibkan, diraibkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kamu paham penjelasan? Paham untuk itu, Dewi. Iya. Jadi ketika itu meninggal, kita itu kan seolah-olah masih hidup.
Tapi di sekeliling kita sudah tidak bisa Tetapi melihat kita. kamu, di awal-awal kamu dicabut nyawa, kamu sesaat tidak akan tahu kalau kamu sudah mati. Benar. Begitu juga kami. Tetapi beberapa saat kemudian akan tahu kalau sudah tidak seperti Ya. dulu lagi. Dengan sendirinya akan paham. Paham saya. Tapi proses manusia sebagaimana yang menurut tuntunan Islam sekarang itu kan kalau sudah seperti itu meninggal, ya benar ruhnya masih hidup, tapi kan tidak berkumpul dari satu kelompok. Dia akan mempertanggungjawabkan tentang perbuatan dosa dia. Itu tidak ada prosesnya di sana ya. Artinya rasa Dewi tetap hidup bermasyarakat seperti biasa di Benar. negeri itu. Oh, Itu gitu. kembali kuasanya Tuhan. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Mengapa begini? Mengapa terjadi begini? Ya, saya paham Dewi. Berarti emang perbedaannya antara meninggal dan digaibkan Maksud seperti itu. saya, kalau kamu sudah meninggal, ruh kamu kan dapat melihat. Iya. Tetapi tidak Dan bisa kamu dilihat. tahu kalau kamu sudah mati. Iya. Begitu juga yang terjadi Iya. kepada kami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada Dewi, insya Allah kalau masih boleh menjawab pertanyaan saya satu. Dewi mengetahui tentang salah satu penduduk yang sering disebut orang namanya alien. Tahu kan? Bagian dari kami. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Berarti benar dugaan saya. Cuman tempat wilayah kan beda. Ya. Kalau boleh tahu alien itu bermarkas di mana atau bernegeri di mana? Di atas. Antariksa. Antariksa ya. Jadi boleh saya simpulkan peradaban modernnya di negerinya Dewi seperti halnya kami melihat satu daripada peradaban kami. Ya, UFO itu seperti halnya UFO itu ya. Benar. Subhanallah. Seperti itulah gambaran kendaraan kami saat itu. Ya. Dewi, kalau saya boleh bertanya tentang Dewi, sebenarnya wujud secara johiriah Dewi ini seperti apa sih? Boleh digambarkan secara garis besar aja. Rambut saya terurai. Seperti manusia biasa. Benar, Pak. Perbedaannya? Gimana menyebutkan? Yang berbeda dari tampilan wujud Dewi sebagai manusia dahulu dan saat ini dengan kami yang hidup saat ini. Bahannya lebih bermutu dari kalian. Bahannya. Punya ciri khusus seperti alien tersebut? Tidak. Tidak. Oh, dia tidak sama dengan alien wujud. Tidak, wujud beda. Tapi Dewi Tetapi asal sama. Asal sama. Berarti Dewi bilang alien itu kan tadinya dari negerinya Dewi. Saat ini yang saya tahu wujud alien itu dari negeri yang bagian dibilang kan bagian ya, bukan asli. bukan asli. Ya kalau bagian kan berarti wujud mereka sebenarnya awalnya sama seperti Dewi. Sama. Ya. Kamu tadi ingat yang saya sebutkan, karena sudah seluruh melupakan, bahkan tidak ingat kalau semua ini hanyalah hamba yang tidak ingat kepada Tuhannya. Allah musnahkan dengan banjir bandang yang sangat besar. Untuk menghapus peradaban dan memulai peradaban yang baru. Ya termasuk itu alien yang dahulunya juga bangsa daripada manusia. Dahulunya bangsa manusia juga. Benar. Bagian daripada Seranjana. Terus pertanyaannya kenapa mereka ditempatkan di luar angkasa ya? Kembali di antariksa. seperti yang disebutkan, itu
itu kuasa dan Iya, rahasianya Tuhan. Atau begini pertanyaannya Dewi, apakah bagian atau khususnya penduduk alien itu tinggalnya saat itu emang di angkasa? Tidak, di bumi Kan juga? sudah saya sebutkan, di muka bumi ini. Di muka bumi juga ya? Cuman Allah hapus peradaban itu semua Iya. dengan banjir yang sangat besar. Yang tersisa hanya pengikut yang sedikit dan keturunan-keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini, keturunan-keturunan daripada beliau Nabi Nuh alaihissalam. Maha besar Allah, semua rahasianya. Kita hanya hamba, hanya mengikuti alur takdir ya Dewi ya. Allah paling murka kalau sudah hamba-hambanya tidak ingat lagi kepadanya. Iya. Jadikanlah pelajaran Benar. daripada umat-umatnya kami yang terdahulu. Iya. Jangan karena harta, jangan karena kemajuan dan apa yang dimiliki jadi lupa kalau tugas kita ini hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Iya Dewi. Ya Dewi, saya rasa cukup yang saya mau pertanyakan ke Dewi. Yang terakhir mungkin saya mau pertanyakan ini, kiriman dari Seranjana ini yang ada di depan Dewi ini untuk apa? Dan ini apa sebenarnya? Tanda masuk agar diizinkan Gitu. Ini untuk dibawa kembali sama Dewi. melewati pintu gerbang. Melewati pintu gerbang ini. Ini tetap di sini atau Dewi mau bawa kembali? Tidak ada instruksi Tidak untuk hal instruksi. itu. Ya, berarti biar di sini aja ya. Mohon maaf kalau apa yang sampaikan ini kurang banyak dan tidak lengkap. Saya rasa sudah cukup karena sebatas itu saya mempertanyakan kepada Dewi. Rasanya sudah habis yang saya mau bertanya. Terima kasih sebelumnya kalau saya sedikit memaksa Dewi untuk hadir kembali ke sini. Saya hanya tidak mau menyebutkan tadi itu. Ya, tidak apa-apa. Ya Dewi, terima kasih. Titip salam ke warga-warga di Serangjana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit, Zah? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa, ya bisa dibilang ini sesi kedua karena tadi ketika Dewi mengaku bernama Dewi tadi adalah abdi dalamnya dari raja atau dari penguasanya. Itu mendadak ingin pulang. Jadi saya bertanya tadi sebenarnya masih banyak hal yang harus saya tanyakan. Dan ternyata apa yang saya pikirkan itu sampai energinya mungkin. Jadi beliau datang lagi dan diperintahkan lagi untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya didatang lagi yang kedua. Ya, memenuhi yang kita ingin tanyakan kepada dia tentang Seranjana itu. Dan menurut saya luar biasa di situ kebesaran Allah. Ya kembali tadi ambil sisi baiknya, Ya. kebenarannya. Kita tempatnya salah. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf, kami tidak bisa diandalas. Iya. Ambil kebenarannya, buang sisi buruknya. Kebenaran hanya mutlak Allah. Dan jangan lupa dukung kami, like, komen, dan share. Benar. Semoga semua sehat selalu dan berada ridho Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.